Halo teman-teman, balik lagi di TikTok 2. Dan di hari yang begitu indah ini kita udah bersama dengan bintang tamu yang datang dari jauh, tapi nggak juga sih ya. Karena dia aslinya emang orang sini, tapi dia merantaunya jauh nih teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Bung Nanda Yuda Ihwan Pradana. Iya, Pradana. Iya, Pradana, Ya, bener. Pradana betul. Bener. Ngeri ya kalau salah nama orang ini. Di sini kita akan ngobrolin banyak atau enggak ya sih, nanti kita ya mengalir aja gitu kan. Aku pancing-pancing dia buat kita diskusi di sini, membicarakan tentang hal-hal yang sekarang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan, terkhususnya tentang ya mungkin ya seperti kebijakan pemerintah, karena beliau ini seorang debaters nih teman-teman. Waduh, ngeri. Debaters, pedebat mahasiswa yang aktivitasnya itu Ngedebatin sering. orang. gibah ya. Ngedebatin mamang bakso. Semua didebatin. Enggak. Intinya Yuda ini apa namanya, seorang pedebat gitu, jadi sering ikut lomba debat ya, seperti misalnya KDMI kan, kompetisi debat bahasa Indonesia, kompetisi debat mahasiswa Indonesia atau KDMI. Nah, oke, gimana kabarnya, Boy? Alhamdulillah baik. Baik banget alhamdulillah dan baik. luar biasa. Allahu Akbar. Mahasiswa banget ya, luar biasa, Allahu Akbar. Apa namanya, udah apa di Pontianak udah lama ya? Udah lama banget. Udah Udah lama banget dari SMA. Enggak. Maksudnya gimana nih? Maksudnya udah tiba di Pontianak gitu dari Iya. bulan Maret, dari Iya. bulan Maret. Soalnya Maret aku balik ke Pontianak. dia merantaunya itu ke Malang, teman-teman, jauh. Ya, zona hitam lagi ya kemarin corona. Hitam nih, pakaian saya hitam semua ya. Pasti nanya kayak gitu takut ketularan ya. Udah dong. Oh, Kan enggak. udah dari Maret di Iya. sini. Jadi udah safety lah ya. Oke, Kalau udah bahasa Prancisnya gitu. Bahasa Prancis dong, Fransong. Bahasa Fransong. Oke nih. Sebenarnya tujuan kita ngundang Yuda ini kan karena ya itu tadi, karena tertarik nih seorang debaters itu seperti apa sih menanggapi berbagai macam kebijakan, apalagi di masa pandemi ini kan banyak nih kebijakan-kebijakan baru yang muncul atau yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kemudian juga banyak dampak yang kita dapat, baik itu dari perspektif masyarakat secara umum maupun kita sebagai mahasiswa. Iya, iya. Nah, tapi sebelum itu kita mau tahu sedikit dulu nih tentang Yuda, kenapa memilih kuliah di Malang padahal Anda ini orang Kalbar nih, Pak. Terus kenapa UB padahal di Kalimantan Barat kan ada Untan teman-teman ya, Waduh. kampus saya. Dia Iya. jauh banget gitu ke Universitas Brawijaya nih. Iya, aduh. Silakan Bapak, gimana? Kenapa? Sebenarnya apa ya? Banyak sih alasan kenapa memilih UB ya. Tapi jujur aja kok, sebenarnya dulu aku sempat pengen masuk hukum Untan kok sebenarnya. Sempat masuk hukum Untan. Cuma karena pada waktu itu aku bukan nggak lolos ya, tapi aku nggak bisa daftar di jalur SNMPTN. Karena jujur aja di sekolah aku nggak begitu pinter ya. Aku nggak masuk 50% paralel. Jadi aku nggak bisa daftar SNMPTN. Mungkin kalau daftar SNMPTN aku bakal ngambilnya ke Untan sih. Karena pertama kan dekat, terus juga aku pikir bisa lebih berkembang dong kalau di sini kan. Karena kan rumah di sini, keluarga di sini harusnya kan bisa lebih berkembang kan. Tapi karena aku ambil jalur SBMPTN kemarin, jadi aku pikir kayak waduh ini kayaknya memang aku disuruh ngambil kesempatan buat keluar gitu loh. Aku juga didorong sama ibuku buat kuliah keluar kan. Dan juga ayahku, bapakku tuh juga pengen aku tuh kuliah keluar gitu. Meneruskan jejak dia yang juga ngerantau kan. Kenapa memilih UB? Simple, karena UB itu di Malang dan Malang itu dingin. Serius, nggak ada alasan lain. Bukan karena UB itu bagus, bukan karena UB itu Tapi karena 10. udaranya. Iya, bukan, bener, karena udaranya dingin. Bukan karena UB itu bagus, bukan karena UB itu 10 besar kampus terbaik di Indonesia. No, simple karena Malang itu dingin, Malang itu banyak tempat wisata. Dan ibuku bilang kamu masuk UB aja, karena nanti ibu bisa jalan-jalan. Udah kayak gitu. itu Ma, aku sempat mikir, aduh, apakah aku masuk UB dengan alasan kayak gini suatu saat aku bakal menyesal ya? Karena kan masuknya bukan karena apa ya? Biasanya kan orang masuk kampus A, kampus B, kampus C karena memang dia pengen.
Masuk kampus ini karena waduh ini kampus ini prestis, kampus ini bonafit, kampus ini bagus, kampus ini gedungnya mewah gini bla bla bla. Aku enggak, simple karena karena Malangnya aja gitu. Aku sempat berapa kali kok bilang aku tuh pengen masuk kampus ini, kampus ini, kampus ini. Tapi pada akhirnya aku jatuhin pilihan ke UB karena satu dia di Malang dan ya dingin. Itu jalur apa tuh? Aku SBMPTN kemarin. SBMPTN, Pilihan pertama. Aku pilihan pertama dulu HIUB, pilihan kedua hukum UB, pilihan ketiga hukum Unpad kemarin. Oh, sebenarnya harus buat pilihan ketiga. Nggak, bercanda. Bukan, kecuali kalau SNMPTN ya bisa jadi nggak lolos. Sekarang kita bahas ini nih tentang pandemi gitu. Kita colek-colek tentang pandemi gitu. Iya. Kan sebagai mahasiswa ini kan tentunya kita merasakan ya, kalau orang-orang bilang itu angkatan 2017 ya, kita kan angkatan 2017 ya, angkatan azab ya, angkatan kena azab gitu. Iya. Ada aja gitu kan hal-hal yang kita terima dari dunia inilah gitu. Dan sekarang yang parah banget itu kan COVID. Ya COVID. COVID yang menyebabkan kita harus belajar dari rumah. Iya. Terus magang juga ya, kalau kayak aku sih ya, magang juga dari yang nggak melulu di rumah sih, maksudnya kan guru nih ya, Aing kan guru. Jadi ngajarnya itu dari rumah gitu, dan itu tuh kasihan sama siswanya dan kasihan sama diri sendiri gitu kan. Nah kalau menurut Yuda nih tentang kebijakan belajar dari rumah di masa COVID-19 ini, apakah itu sebuah keputusan yang tepat atau sebenarnya ada nggak sih solusi selain itu gitu? Oke. Kalau sejauh ini ya menurut aku belum menemukan solusi yang lebih baik sih selain belajar di rumah. Tapi aku perlu jelasin dulu nih ya dari pengalaman aku. Belajar dari rumah yang melibatkan teknologi, yang pada akhirnya melibatkan media virtual buat pembelajaran, itu sebenarnya memiliki beberapa disadvantage ya, atau beberapa kelemahan sebenarnya. Kemarin aku kan kebetulan juga punya adekku tuh sekarang masih SD di salah satu SD swasta di Pontianak ya, sekolah Islam terpadu kebetulan dia diajar via virtual. Dan kemarin salah satu ustadznya tuh atau salah satu gurunya tuh juga bilang ini di masa pandemi ini anak-anak tuh sekarang belajarnya udah mulai nggak fokus gitu loh, via online kan, nggak ada ketemu secara langsung gitu kan. Dan mereka juga sepertinya tuh bingung dengan apa sih yang sekarang dipelajarin, tuh udah mulai bingung karena mereka udah jenuh juga, udah bosen gitu kan. Mungkin gini sih, menurutku pembelajaran virtual ini menurutku sebuah tantangan baru. Kita gini, meskipun kita belajar virtual itu bukan berarti kita tuh menerapkan metode pembelajaran yang lama di media virtual. Jadi gini, media virtual itu memiliki salah satu kelemahannya juga tuh gini. Kalau di media virtual kan kayak kita tuh mungkin nggak memiliki rasa hormat yang sama dengan kita ketemu langsung kan. Kita lihat deh kalau misalnya di sosmed gitu, dua orang yang berteman sekalipun bisa saling sindir menyindir karena mereka merasa tidak berbicara secara langsung. Coba kalau misalnya dua orang ketemu langsung, pasti enggan kan mau ngomongin kejelekan satu sama lain kan, pasti ngomongnya peres-peres, bagus-bagus gitu kan. Gibah. Dan pembelajaran daring juga menurutku memiliki kelemahan seperti itu. Kayak banyak guru-guru yang mungkin bisa dikatakan masih gagap teknologi, pada akhirnya dibully sama siswanya gitu kan. Intinya gini, pembelajaran di media daring juga nggak bisa, bukan berarti kita memindahkan cara belajar secara langsung ke daring gitu. Bukan konversi dari cara belajar yang langsung ke daring gitu. Ada transformasi. Tapi seharusnya ada diiringi dengan transformasi dan juga perubahan-perubahan gitu loh. Jadi bukan hanya kita tuh memindahkan cara belajar yang lama hanya saja jadi virtual gitu. Harusnya diiringi dengan suatu transformasi, karena kelemahan media adalah tidak ada pertemuan rasa di situ. Kita bisa menghakimi orang lain di media sosial tanpa perlu merasa bersalah gitu. Kalau saya pernah baca, teknologi itu tidak mengerti psikologi. Itu kuncinya. Terkait tentang kebijakan belajar dari rumah. Kalau menurut dari perspektif mahasiswa nih ya, kalau menurut Yuda ini kan kita kuliah nih bukan hanya sekadar kuliah. Iya benar. Kita juga punya kegiatan lain di kampus yang dalam tanda kutip itu adalah mungkin aktif berorganisasi. Nah kemarin sempat saya melihat story WhatsApp teman-teman yang mengatakan bahwa udahlah organisasi kampus bubar aja. Juga selama pandemi sayang banget ya, ngapa-ngapain gitu kan, belum lagi yang perpanjangan SK-nya gitu kan, bahasanya surat kerjanya gitu diperpanjang, dan itu nggak tahu sampai kapan. Ya pokoknya banyak sih dilema-dilema yang dihadapi gini kan. Nah itu tuh membawa sebuah isu yang sangat
sensitif ya gitu ya bagi para aktivis gitu. Apakah Oke. kita ini masih harus bertahan atau justru ya udah gitu loh, kita formalitas aja, yang penting nama kita ada tapi itu nggak jalan kan percuma gitu. Itu kalau menurut Yuda gimana gitu? Waduh, sebenarnya itu sangat disayangkan sih kalau misalnya sampai pergerakan atau sampai organisasi itu bubar hanya gara-gara pandemi ini ya. Hematku pribadi ya, tanggapanku pribadi, kita sebagai seorang aktivis, kita sebagai seorang mahasiswa itu harus memiliki daya lenting, daya fleksibel yang cukup tinggi menyikapi permasalahan sekarang gitu. Kita kan mahasiswa dituntut inovatif. Kita mahasiswa kan yang membedakan, bukan berarti kita membedakan diri dari masyarakat ya, tapi yang membedakan mahasiswa dengan mungkin kelas masyarakat yang lain adalah kita adalah orang-orang yang teredukasi. Kita diberikan seperangkat ilmu pengetahuan, dan dengan ilmu pengetahuan itu harusnya kita bisa terapkan kan. Nah, bagaimana pada akhirnya yang kita dapatkan di kampus, yang kita dapatkan di pergaulan kita itu pada akhirnya bisa kita manfaatkan untuk beradaptasi di situasi seperti ini. Pengalamanku, organisasi-organisasi di Malang, itu di kampus aku ya, terutama di Universitas Brawijaya, itu masih jalan loh di masa pandemi. Cuma mereka memang mentransformasikan kegiatan mereka ke dalam media online. Mereka tetap ada indiskusi, bahkan Himahi ya, himpunan mahasiswa HI kampus aku tuh masih aktif mengadakan diskusi-diskusi daring. Mereka bikin acara apa sih, nongski kuy, ngobrol ngopi itu via online. Jadi kita bikin kopi sendiri, kita ngopi pakai Google Meet, literally kayak gitu. Terus kemarin ada organisasi ekstra kampus juga, HMI juga di Malang itu di kampus aku. Mereka melakukan kaderisasinya via online. Ya pada akhirnya bukan berarti organisasi itu nggak bisa berjalan kan, tetap bisa berjalan kok. Bahkan ada organisasi-organisasi yang melakukan musyawarah kepengurusan akhir tahun itu dan tengah tahun kemarin juga via online gitu loh. Baik. Jadi bahkan kan apa ya, penanda tanganan SK, surat keterangan, penanda tanganan perjanjian di level pemerintahan juga ya, ini nggak ngomongin mahasiswa sih, agak jauh, itu juga dilakukan secara daring, secara virtual gitu loh. Jadi nggak ada alasan sebenarnya buat mahasiswa, buat aktivis itu berhenti di masa pandemi gitu loh. Kita harus bisa mulai mengokupasi, kita harus mulai bisa menduduki media-media virtual yang saat ini harusnya menjadi kekuatan kita. Seharusnya kan sekarang, di era sekarang kan kita harusnya bisa jadi lebih melek teknologi. Apa sih manfaat teknologi? Kalau sebelumnya mungkin kita nggak begitu sadar dengan manfaat teknologi ya. Dengan pandemi ini kita sadar kalau misalnya, oh ternyata kita bisa loh rapat virtual. Harusnya nggak ada alasan bagi suatu organisasi buat berhenti gitu, buat memperpanjang kepengurusan atau apa gitu ya. Mereka tetap bisa kok musyawarah besar via virtual gitu loh, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah apakah organisasi itu siap untuk melakukan hal itu dan paham gitu loh dengan situasi yang saat ini kita hadapi gitu. Itu sih kalau menurutku. Jadi hemat kata, mahasiswa seharusnya bisa beradaptasi dengan situasi sekarang. Masa kita stagnan gara-gara pandemi? Kita tetap harus maju, kita tetap harus menjaga kesehatan, tapi dengan memanfaatkan yang saat ini itu sudah disediakan gitu loh. Teknologi. Yang sebelumnya juga nggak tahu apa itu Zoom, mungkin atau Google Meet, ya sekarang jadi setiap hari itu aja gitu kan kerjaan. Itu kerjaan. terus kan. Nah ini menarik nih tentang kegiatan mahasiswa selama masa pandemi, kan beberapa waktu lalu ini ada yang bocor ya. Ada yang bocor, mereka itu pembinaan, bukan pembinaan sih, kayak PKKMB sama. Oh ya, PKK Maba ya. Yang kemarin sempat viral gitu kan di dunia maya nih, salah satu kampus di Indonesia, dan dari fakultas itu tuh ibaratnya kalau kesannya tuh kayak memaksakan gitu, kok harus ada sih, kalau bahasa di kampus di Untan itu pengarah massa. Iya, kalau kita tuh apa ya namanya tuh ya, korlap, koordinator lapangan. Oh ya, koordinator lapangannya beda. Jadi, nah itu tuh kan bocornya itu se-Indonesia ini tahu karena mereka juga live di YouTube mungkin ya. Iya. Kita juga tahunya pas itu udah kejadian gitu, bukan pada saat itu berlangsung. Kalau itu memang live di YouTube. Nah itu menurut Yuda gimana tuh? Apakah yang seorang korlap itu masih diperlukan, sehingga karena gini kan kita virtual. Si mahasiswa baru itu mau memperhatikan atau tidak, ya itu bodo amat, terserah dia. Iya. Bahkan yang menunjukkan rupanya di kamera itu adalah, kalau bahasa saya nih ya, ibaratnya kamu bunuh diri. Bener. Memperlihatkan pakaianmu nggak lengkap, tapi kamu memperlihatkan diri di kamera itu gimana ceritanya, atau bahkan itu bisa nggak diikutin sama sekali karena orang alasannya kan banyak, bisa jaringan nggak ada, kemudian bisa juga mungkin kekurangan apa gitu di ponselnya atau di PC-nya gitu kan. Nah, itu gimana menurut Danta yang bocor kemarin? Tanggapan aku soal yang kemarin itu ya, yang viral itu kemarin, tanggapan aku tuh sebenarnya sederhana dulu. Sebenarnya gini, kita itu tidak bisa menjadikan kesalahan orang lain untuk membenarkan kesalahan yang lainnya. Jadi gini loh,
Korlap itu memang salah. Korlap itu memang salah, mereka melakukan perundungan terhadap mahasiswa baru. Tapi kita tidak boleh menjadikan kesalahan mereka sebagai pembenaran bagi kita untuk melakukan kesalahan yang lain, yaitu merundung atau membuli korlap itu. Yang bisa kita lakukan adalah mengambil pembelajaran dari kejadian kemarin. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil? Ternyata perundungan atau bullying itu tidak hanya terjadi secara langsung. Satu, ternyata meskipun pembelajaran itu sudah dilakukan secara online, meskipun kegiatan itu sudah dilakukan secara virtual, ternyata masih ada ruang untuk terjadinya opresi, masih ada ruang untuk terjadinya penindasan, masih ada ruang untuk terjadinya perundungan. Ini harus sebenarnya dicermati secara bersama-sama gitu ya. Selain itu yang pengen aku garis bawahi adalah dalam masa sekarang, korlap itu sebenarnya masih relevan. Korlap masih relevan, tapi tunggu dulu. Korlap dalam bayangan aku mungkin beda dengan bayangan kalian. Karena apa? Di kampus aku tuh udah nggak ada perundungan kayak gitu. Jadi pengalaman aku ikut, ya kita sebut aja ospek ya, meskipun ospek punya konotasi negatif ya, dimarah-marahin, dibentak-bentak, tapi itu paling enak disebut ya, ospek paling enak disebut ya. Udah kita sebut ospek daripada PKK maba kepanjangan, kita sebut ospek. Ospek di kampus aku kebetulan berfaedah, aku nggak tahu di kampus lain gimana ya, serius, tapi berfaedah. Karena di kampus aku, kita yang mahasiswa HI, pas ospek HI kita diajarkan bagaimana cara berdiplomasi. Kita ketemu sama dosen-dosen, kita diperkenalkan sama dosen-dosen. Dosen-dosen ikut main gitar, mereka ikut nyanyi bareng mahasiswa. Ada simulasinya ya. Jadi pas kita masuk kuliah, kita kenal sama dosen-dosen kita, bener-bener dikenalin. Nggak ada marah-marah kayak gitu. Mereka nggak pernah marah, mereka nggak pernah nyentuh tubuh kita gitu loh. Mereka cuma ngomong keras aja kayak, ayo deh, ayo gitu. Tapi nggak kayak sampai bodoh kamu gitu loh, kayak engeng kamu gitu. Nggak sampai digituin, nggak sampai dibilang kamu kok punya telinga gitu. Nggak sampai kayak gituin kalau di kampus aku. Kalau di ospek visit, kita diajarkan buat bagaimana cara kita tuh berpikir kritis. Kita diajarkan buat berorasi, kita diajar buat demo, kita diajar buat menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi ya bisa dikatakan ospek berfaedah. Terus kalau misalnya di ospek universitas di kampus aku, kita dikenalkan sama UKM yang ada di UB. Terus kayak kita ikut merasakan festival-festival besar yang diadakan sama UB. Jadi kayak bayangan aku ospek yang di kampus aku dengan yang terjadi kemarin itu Beda. aku masih ngeliat itu sebagai tindakan primitif gitu loh. Iya, Kenapa hal-hal primitif, kenapa hal-hal zaman batu seperti ini tuh masih terjadi gitu loh. Jujur aja ya, maaf aja nih, tapi menurutku itu adalah tindakan yang primitif gitu loh. Kenapa primitif? Kita mahasiswa dituntut menjadi individu yang berpikir bebas, dituntut sebagai individu yang bisa menciptakan inovasi. Opresi seperti tadi itu, seperti yang kemarin sempat viral itu, pada akhirnya hanya membatasi inovasi. Kita sebagai individu merasa terkekang, kita sebagai individu merasa tertindas, kita pada akhirnya merasa tidak bisa melakukan sesuatu yang sebagaimana yang kita inginkan gitu. Dan ini membawa dendam juga sih ya. Membawa dendam. Nah. Dan siklus ini mau diputus sampai kapan gitu loh. Kalau misalnya ada ospek, angkatan atas mengopresi atau merepresi angkatan bawahnya, angkatan bawahnya merasa dendam, terus dilakukan itu terus kapan pendidikan kita maju, men? Terus gini ya, Oke. ngomongin tentang mahasiswa aktivis ini, kita tanda kutip aja aktivis. Yuda sekarang masih aktif di organisasi kampus? Aku ikut di beberapa organisasi sekarang. Jadi sekarang aku tuh aktif di HMI, terus juga aku ikut Single Pontianak. Aku ikut organisasi di sini juga. Terus aku juga kebetulan founder di Libraire. Kalau yang non organisasi aku ikut Pusat Kajian Perdamaian dan Konflik. Itu semacam organisasi riset ya, organisasi riset. Basisnya bukan aktivisme, tapi basisnya itu riset dan itu diinisiasi sama dosen. Jadi aku lagi aktif di beberapa organisasi sekarang. Cita-citanya apa sih? Aduh, cita-cita aku sebenarnya jujur aja nggak kepikiran buat jadi diplomat. Aku lebih kepikiran buat menjadi seorang peneliti atau researcher ya. Lebih pengen jadi seorang orang yang riset. Profesor. Bisa, ya bahasa sederhananya profesor ya. Langsung aja gitu ya, Tapi profesor. ya itu mungkin impian jangka panjang ya. Aku juga pengen jadi rektor sih sebenarnya. Amin gitu ya. Tapi ya aku pengen memproduksi penelitian aja sih. Menteri luar negeri juga kan kita nggak tahu. Anak HI, Bu. Amin. Anak HI. Dia kan seorang debaters ya, seorang pedebat nih teman-teman. Pedebat tuh maksudnya dia ya dia tadi sering ikut lomba debat di sana sini lah ya, dan pernah menjuarai ya, mungkin sering gitu menjuarai Jarang. event debat nasional, Jarang. bahkan mungkin internasional ya. Mungkin gitu nanti bakal kita ceritain. Nah, jadi seorang pedebat ini kan apa ya kalau bahasanya dulu banyak omong gitu ya, bacot. Nah, Iya benar banget. bacot gitu. Itu pasti. Karena kita kan berdebat hanya dalam lingkup
pada saat lomba dan hanya ketika diberikan permasalahan ya. Kalau dalam Ya. bahasa dunia perdebatan itu mosi ya. Nah tapi di luar itu mungkin orang mengira bahwa kita ini hanya ya ngomong di saat itu aja gitu, ngasih solusinya pas itu aja, pas lomba aja. Nah di luar itu mungkin banyak yang mengira bahwa oh anak debat ini ini bacot lah gitu kan. Nah itu gimana menurut Yuda? Karena itu cukup Oke. dilema ya, Oke, cukup oke. dilematis gitu. Oke, kalau menurut aku tuh simple ya. Sebenarnya itu gini. Jangan pernah menyepelekan apa yang dilakukan orang lain. Di dunia ini kita tuh butuh dua kategori orang. Menurut aku ya, mungkin kategorinya nanti bisa muncul lebih banyak lagi. Ada konseptor, ada eksekutor. Debaters itu memang tidak bermain di ranah eksekutor. Oke. Debater itu bukan tipe orang yang mana kerja kau, kerja nggak bisa. Banyak orang yang pada akhirnya punya aksi nyata, tapi aksi nyatanya tuh sebenarnya nggak berimpact besar kok kepada masyarakat gitu loh. Mereka hanya mengedepankan aksi, tapi aksi mereka tuh tidak cerdas kalau menurutku. Jujur aja ya, mungkin ini hard truth ya, kebenaran yang sulit diterima, tapi jujur aja banyak orang yang mengedepankan aksi hanya untuk publikasi gitu loh. Oke. Kehadiran debaters itu tuh bukan untuk aksi sebenarnya. Debaters itu hadir untuk menyadarkan masyarakat bahwasannya bisa jadi sistem yang sekarang kita ikutin itu yang buruk. Masih kan nggak kata ketua dekan atau ketua prodi PBSI kemarin yang pas di acara diskusi kita, beliau bilang kayak gini loh. Bisa jadi tujuan kita diskusi, tujuan kita ngomong itu bukan untuk memperbaiki sesuatu, tapi tujuan kita adalah untuk menyadarkan terlebih dulu bahwasannya yang kita lakukan sekarang ini belum benar. Banyak sekali kita melakukan aksi-aksi, banyak sekali kita tuh melakukan kegiatan-kegiatan, tapi ternyata yang kita lakukan tidak mengubah apapun menjadi lebih baik. Ternyata hanya untuk memenuhi hasrat kerja kita doang gitu. Menarik tadi tentang yang Yuda katakan bahwa sekarang nih mahasiswa aksi itu bukan untuk esensi tapi publikasi. Nah, mungkin teman-teman agak sedikit sensitif dengan hal ini karena sekarang lagi populer ya tentang kosakata pencitraan gitu. Nah, itu kalau yang seperti itu menurut Yuda itu apa ya? Dibutuhkan nggak sih mahasiswa yang demikian gitu ya, ibaratnya turun aksi itu karena ikut-ikutan, karena biasanya kan sebelum aksi nih ya kan kebetulan juga aku anak ini ya, anak badan eksekutif mahasiswa juga kan. Sebelum aksi itu selalu ada yang namanya konsolidasi. Iya. Nah di konsolidasi itu kan kita berembuk di soal masalah apa yang ingin diangkat, relevan atau tidak itu diangkat pada saat aksi. Tapi ternyata begitu turun lapangan banyak nih yang tidak ikut ya, yang nggak ikut konsolidasi, ikut-ikutan aksi. Nah gimana nih Pak? Oke, jadi menurutku tuh gini loh, dalam beberapa kasus aksi kita memang butuh massa, karena kita nggak bisa pungkirin kalau misalnya kita mau mendesak kebijakan dalam teori propaganda itu ya, kita tuh juga butuh massa, kita butuh dilihat sebagai kesatuan yang banyak sebenarnya. Yeah. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah orang-orang yang ikut aksi itu sebenarnya satu agenda nggak sih sama kita gitu kan? Banyak yang ikut aksi tuh kalau aku nggak tahu ya dinamika yang terjadi di Pontianak itu gimana. Tapi di Malang banyak yang ikut aksi itu justru jadi semacam ini loh, distraksi di situ. Mereka ikut aksi tapi justru malah merusak orang-orang yang lagi ikut aksi. Yeah. Banyak aku ikut aksi tuh ada mata-mata terlibat di situ. Wow. Serius, jadi mereka tuh malah mengacaukan barisan. Jadi kita tuh kayak malah ribut, itu diprovokasi sama segelintir orang. Iya betul. Kalau mereka ikut-ikutan tapi mereka tidak mengganggu agenda aksi utama, menurutku nggak masalah. Karena kita ngomongin aksi yang butuh massa. Tapi kalau misalnya aksi yang aku maksud tuh kayak aksi mengerjakan sesuatu hal, kayak misalnya mengerjakan apa ya, proyek sosial, misalnya apa ini itu. Sekarang kita tuh harus lihat. Aku yakin citra seseorang itu perlu dibangun. Bahkan kalian perlu membangun citra. Kalian mulai harus punya branding sekarang gitu loh. Nggak boleh kalian tuh nggak punya branding. Kalian nanti, apalagi kalau misalnya tujuan kalian tuh sebagai seorang educator ya, seorang pengajar gitu, kalian harus punya branding. Bagaimana kalian tuh mau didengar sama orang kalau kalian itu tidak punya nama gitu kan. Tapi yang jadi permasalahan adalah apakah citra yang kita bangun itu sejalan dengan yang kita lakukan. Karena kalau citra yang kita bangun tidak sejalan dengan yang kita lakukan, berarti satu, itu ya hanya sekedar pencitraan. Kita bukan contoh, kita bukan teladan, tapi kita artis gitu loh. Kita selebriti yang menjadi aktor, mengerjakan peran yang sebenarnya bukan diri kita sendiri kan. Nah itu. Kemudian yang kedua, kita harus memikirkan juga sebenarnya citra yang kita bangun itu sebesar effort yang kita berikan nggak sih gitu. Banyak orang yang effortnya cuma 1-2, tapi citra yang pengen dia bangun 5, 6, 7, 8, 9, 10 belum apa-apa udah pengen masuk TV, padahal masih kurang gitu. Menurutku itu sih kalau soal citra gitu ya mahasiswa. Aksi itu boleh.
Tapi kita harus lihat aksi yang kita lakukan itu sebenarnya lebih besar mana, citra atau impactnya. Banyak orang melakukan aksi hanya untuk terkenal. Hanya untuk ketika dia orasi disorot kamera. Nah itu banyak loh, mahasiswa kayak gitu tuh banyak di kampus aku, di kampus-kampus sekitar Jawa Timur. Ketika ikut aksi, mereka muncul, mereka ngasih orasi layaknya pahlawan gitu kan. Tapi dia nggak ikut aksi sampai selesai, tau-tau udah diundang di TV gitu kan, di gitu. Ibaratnya sih gini ya, aksi, orasi, instastory. Instastory gitu. Aksi nih ya. Kan apa namanya ya, kan ada mahasiswa yang ibaratnya kemarin tuh kan sempet nih akhir tahun 2019 ini kan ada aksi yang besar tentang kebijakan undang-undang. Oh iya. Jadi di Untan, anak-anak debat di Untan yang tergabung dalam forum debat, kompak nggak ada yang turun sama sekali. Nah yang turun itu memang yang mungkin basically-nya bukan anak debat, debaters. Nah termasuk juga aku kemarin sama, ibaratnya kita satu kelas nih, 90% di kelas itu turun semuanya ke aksi itu. Nah, sisanya ini yang lebih memilih untuk berpikir rasional gitu kan, kenapa terjadi ini, kenapa terjadi ini. Itu aksi yang apa ya BTW? Itu undang-undang. Undang-undang yang RUU. Iya, RUU KUHP. Oh, ya, oke. Ya, itulah pokoknya yang akhir tahun 2019 kemarin. Nah, jadi banyak ini kan kayak selentingan gitu bahwa oh ini mahasiswa aksi di apa ya, ada dalangnya lah gitu, ada aktor di balik itu yang itu asalnya mungkin dari orang-orang politik yang di atas, sehingga mereka ada sebuah kepentingan dan menggerakkan mahasiswa itu untuk mereka turun ke lapangan gitu, biar bisa jadi si aktor tersebut tidak pro terhadap kebijakan DPRD atau gimana, sehingga mengamanahkan itu, bahasa mengamanahkan itu terlalu baik banget ya, apa ya, sehingga menyuruh gitu ya mahasiswa ini untuk ayo aksi aja gitu, turunkan aja nih kebijakan di masa kepemerintahan ini nggak bagus. Nah itu Oke ya. sensitif sih ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita tuh harus mulai bisa belajar toleransi sebenarnya. Kalau menurutku, toleransi itu bukan berarti kita tuh ikut-ikutan gitu ya, bukan berarti kayak Shirley ngomong A, aku ikut-ikut Shirley, oh iya share, ini A kok, jadi aku nggak punya pendapat sendiri nih. Hal-hal yang sensitif tuh mulai harus kita angkat ke publik gitu loh. Jangan sampai hal-hal sensitif tuh justru jadi friksi-friksi atau gesekan-gesekan yang tidak terlihat. Bahaya loh. Hal-hal kayak gitu, konflik-konflik laten atau konflik-konflik yang tidak terlihat gitu. Mending kita tawuran langsung. Aku nggak mengencourage tawuran ya, tapi lebih baik kita tawuran langsung daripada kita tuh membenci diam-diam. Itu lebih berbahaya kalau menurutku. Nah, jadi kita balik lagi ke topik nih ya. Sebenarnya gini kalau menurut aku. Soal aksi mahasiswa. Sebenarnya ada banyak pendapat yang bilang kalau misalnya aksi mahasiswa itu di-drive sama kelompok orang tertentu gitu kan. Tapi kita lihat dulu agenda nasionalnya itu apa. Memang aku ada ikut kok diskusi yang soal BEM itu ya kemarin itu ya, yang ikut aksi sampai ke DPRD. Itu sebenarnya gini loh, aksi itu nggak masalah, asalkan satu, jangan sampai menuntut pemerintahan itu tumbang. Iya. Aku bukannya pro Jokowi atau gimana ya, maaf nih kalau ada tiba-tiba tukang bakso lewat nih. Tapi kok menurutku gini, kita tuh butuh pemimpin gitu loh. Kalau misalnya sampai gini, mahasiswa tuh kebanyakan tidak tahu kalau mereka sudah menumbangkan Jokowi, mereka tidak tahu pemimpin selanjutnya itu siapa. Nah, di situ partai oposisi bermain, itu bahayanya itu di situ. Jadi tolong teman-teman mahasiswa, kalau teman-teman tidak setuju sama kebijakan pemerintah, yang minta diubah itu adalah kebijakannya, jangan minta mengganti pemerintahannya. Itu menurutku hanya akan menimbulkan sesuatu yang chaos. Kalau gini loh, terjadinya konflik di Timur Tengah itu seringnya itu salah satu, ini aku bawa HI ya, konflik di Timur Tengah itu sering terjadi itu karena gini, mereka menuntut rezim tumbang, tapi mereka tidak tahu setelah rezim ini tumbang siapa yang menggantikannya. Nah di situ partai politik oposisi bermain, terjadi perang saudara dan lain sebagainya. Saran dari aku, mahasiswa tetaplah aksi itu nggak masalah. Kalau kalian tidak mau aksi tidak masalah, tapi tolong jangan menjelek-jelekan teman-teman mahasiswa yang aksi. Tapi teman-teman mahasiswa yang aksi itu juga harus bisa bertindak rasional. Di sini teman mahasiswa yang tidak aksi itu bisa memberikan saran kepada mahasiswa yang aksi, kira-kira agendanya gimana. Kemarin yang aksi yang di sini ya, kalau aku lihat itu mereka tuh aksi, mereka ikut aksi yang agenda nasional, tapi ada agenda terselubung di situ. Memang aku lihat ada satu pasal, ada satu klausul yang diajukan dan itu tuh keluar dari spirit yang di nasional gitu. Itu wajar aja dikritik. Nah, mungkin itu bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman mahasiswa. Kalau misalnya ingin melakukan aksi transparan,
transparan kepada publik. BEM, meskipun kalian itu dari OMEK, dari kami, dari HMI, dari GMNI, dari PMII, kalian itu tetap representasi dari mahasiswa. Kampus tetap tempat kalian itu berdiri. Oke. Mahasiswa selain kalian itu berhak tahu apa yang sedang kalian perjuangkan saat ini. Apakah kalian memperjuangkan kepentingan mahasiswa atau memperjuangkan kepentingan golongan tertentu. Kalian tetap harus publikasi agenda kalian kepada mahasiswa. Kalau kalian tidak, kalau mahasiswa dari kampus kalian itu tidak tahu kalian sedang mengerjakan apa, wajar aja kalian tidak didukung sama mahasiswa dari kampus kalian sendiri. Kalian tidak merepresentasikan mahasiswa gitu. Ini aku juga ngomong buat BEM UB ya, EMUB, BEM FISIP. Kalau misalnya kalian dengar ini, kalian harus lebih transparan ya kemudian hari. Sensitif banget ya bahasannya ya. Apalagi kemarin itu pas aksi-aksi itu kan kampus kita nih ya. Dan itu kan sempat viral lah di Iya, Twitter, trending. viral banget kemarin. Heboh sih pokoknya ya, tapi itulah dia ya teman-teman, intinya buat teman-teman mahasiswa ini ketika ingin mengadakan suatu kegiatan ya khususnya itu dalam tanda kutip aksi, yang pertama itu harus ikuti alurnya dari awal gitu. Jangan tiba-tiba turun ke lapangan juga gitu. Jangan tiba-tiba orasi setuju gitu. Itu sangat tidak mencerminkan bagaimana mahasiswa yang kita anggap sebagai orang yang kritis Bener karena gini loh, sayang kalau kalian ikut-ikutan aksi, bener masanya jadi nambah, tapi kalian nggak tahu agenda aksinya apa. Kalian cuma jadi kayak domba-domba politik gitu loh. Kalian diarahkan ke sini, diarahkan ke ya setuju tidak setuju. Sebelum ikut aksi, cari tahu dulu agenda aksi itu apa. Kalau di Jawa Timur kemarin yang pas aksi tolak RUU KUHP dan mendukung RUU PKS itu, kita konsolidasi dulu. Kita tuh ada bikin guidebook, malah ada buku aksinya. Ada buku Nanti nih, tim medis di sini, jalur evakuasi ke sini, kalau terjadi keributan ke sini, ini tuntutan kita tuh ini. Jadi kalau ada yang melenceng dari tuntutan itu, udah pasti nih, ini nggak beres nih. Iya, ini kita keluarkan dari barisan. Jadi itu yang kemarin dilakukan. Mungkin itu bisa jadi pembelajaran kalau teman-teman mau konsolidasi aksi di Pontianak, di Kalbar. Jadi saran buat teman-teman di Untan juga gitu ya teman-teman. Ya intinya semoga, karena ini kan masih bertahan ya, ibaratnya kepengurusan badan eksekutif yang sekarang masih bertahan karena masih perpanjangan SK itu apa segala macam tadi mungkin. Nah jadi kedepannya semoga harapan kita semakin ini sih, mahasiswa entah itu di Untan ataupun di seluruh Indonesia itu semakin bagus lagi ya, dari pertama pola pikir dan attitude-nya gitu, karena itu yang terpenting. Terus kemudian juga semakin kritis dan semakin bisa memilah apa yang harus kita angkat dan apa yang tidak perlu rasanya kita permasalahkan besar-besar gitu. Karena mahasiswa adalah jembatan aspirasi masyarakat, dan disitulah fungsi kita untuk bisa meredam jika ada sebuah ibarat ada percikan api nih. Nah mahasiswa harus menjadi air, itu seharusnya, bukan malah menjadi angin yang membuat masalah itu semakin besar gitu, semakin berkobar. Nah mungkin harapan masyarakat Indonesia lah. Iya betul. Oke, mungkin itu aja dulu ya Yud ya. Nah buat teman-teman nanti, karena ini sebenarnya ngobrol sama Yuda nih menarik gitu ya, banyak banget hal yang pengen dibahas, tapi karena ini durasinya kita nggak terlalu panjang ya, karena Yuda masih juga stay di Pontianak ya Yuda. Aku masih stay. Nah, nanti kita bakalan bikin kayak ya diskusi mungkin yang lebih melibatkan banyak orang lagi gitu ya di YouTube ya, di channel ini. Asik. Jadi segitu aja dulu teman-teman, dan jangan lupa juga follow Instagram Yuda di @nyipe, NYIPE. Simple. Nyipe. Oke. Ya jangan lupa follow Instagram Yuda, dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Digebukin juga itu loncengnya. Oke? Di Oke, thank you teman-teman. Dadah. Dah.